Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pada pertemuan pembelajaran video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan dalam pelayanan resep di apotek. Adapun pembelajaran ini merupakan salah satu pembelajaran di kompetensi dasar, yaitu menerapkan dan melakukan pelayanan farmasi. Nah, untuk pelajaran semester pertama pada bab pertama pelayanan farmasi akan saya sajikan beberapa video tutorial terkait dengan pelayanan farmasi atau tahapan-tahapan pelayanan penerimaan resep. Adapun pelayanan penerimaan resep ada 7 tahapan yang perlu kalian ketahui. Untuk pelayanan penerimaan resep, proses pelayanan resep secara umum dilakukan di beberapa instansi, baik di apotek, di rumah sakit, ataupun di instansi-instansi pemerintah lain, misalkan puskesmas, rumah sakit besar, rumah sakit rujukan, ataupun rumah sakit BUMN. Ini semua melayani sesuai dengan standar operasional prosedur untuk pelayanan kefarmasian di bidang penerimaan resep. Ada beberapa langkah yang perlu kalian ketahui. Kira-kira apa aja sih langkah-langkahnya? Ini coba perhatikan. Ada 7 tahapan pengerjaan resep. Ini langkah-langkahnya ada 7 tahapan. Seperti ini anak, kadang-kadang langkahnya tidak semua terus sesuai urutan. Kadang beberapa ya langkah nggak langsung ke 1, langsung ke 3. Anak-anak, ini ada beberapa prosedur yang kalian ketahui untuk tahapan pengerjaan resep di apotek maupun di instalasi farmasi rumah sakit lainnya. Yang pertama, memeriksa kelengkapan resep. Ini sudah diajarkan pada saat setiap kali praktikum kamu harus mengenal, men-screening kelengkapan resep itu. Yang kedua, memberikan harga obat. Harga obat dapat ditentukan sesuai dengan press list yang ada. Nah, ini harga obat ini kalau untuk peracikan sudah beda lagi. Harganya standar press list, ada beberapa tambahan. Untuk harga obat memang belum diajarkan oleh kalian. Insya Allah nanti dalam bulan depan kami sudah bisa untuk memberikan harga obat yang sudah diajarkan Pak Bambang. Berikutnya langkah ketiga, penyerahan obat ke kasir. Setelah obat kamu mengalami fatigue, akan diberikan ke kasir. Kasir akan penyerahan obat ke kasir ini akan disampaikan dengan beberapa kaidah, yaitu salah satunya menjelaskan tentang efek samping obat dan indikasi obat. Langkah berikutnya setelah obat diterima masuk ke dalam untuk diberi etiket baik biru maupun putih. Langkah berikutnya mempersiapkan obat yang diracik dan dikemas. Beberapa resep yang kamu terima kadangkala Pak Dokter tidak menuliskan dalam bentuk racikan. Ada pula dalam bentuk obat paten yang bisa langsung dikemas. Berikutnya terakhir 6 dan 7, penyerahan obat ke pasien. Ini dilakukan oleh ahli farmasinya. Pemberian informasi obat dilakukan oleh tenaga farmasi sendiri, baik apoteker maupun asisten apoteker yang ditunjuk. Nah, ini tahapan pertama, memeriksa kelengkapan resep. Biasanya kalau kamu praktikum, kadang-kala apa aja sih yang diperiksa? Di resep itu lengkap enggak, rasional enggak obatnya, dan lain sebagainya. Ini ada dibaca sendiri. Coba salah satunya misalkan surat izin praktek dokter. Praktek dokter ada izinnya selama 5 tahun, sama seperti asisten apoteker maupun apotekernya. Ada inskripsio, ada infikasio, ordinasio, keaslian, lalu signatura, etiket. Untuk inskripsio dilihat sendiri di buku ya, di buku paket dasar-dasar farmasi. Saya nggak mendefinisikan itu. Inskripsio, invokasio, ordinasio, signatura adalah merupakan kelengkapan resep secara farmasetik. Sedangkan yang nama dokter, alamat dokter, nama pasien, alamat pasien, dan nomor pasien adalah kelengkapan secara administratif. Berikutnya memberikan harga obat. Tadi sudah dibilangkan sebelumnya bahwa sama Pak Bambang harga obat itu sesuai dengan harga pressly yang tertera. Dalam pembelajaran harga obat nanti Pak Bambang akan menyampaikan press listnya. Kamu tinggal mengalihkan
apakah sesuai dengan petunjuk yang dikalikan itu. Harga obat nanti diajarkan tersendiri. Nah, ini sekedar mengetahui aja bahwa harga-harga obat ini penting disampaikan untuk setiap pasien, karena beberapa obat Pak Dokter memberikan obat-obat yang dengan brand yang mahal-mahal karena memang tingkat kesembuhannya lebih bagus. Tapi beberapa pasien tidak mampu menebus dengan obat-obat dengan brand tinggi, bisa ditawarkan dengan logo yang generik, atau pasien tetap menggunakan brand diberikan dengan menebus separuh. Disampaikan bahwa dengan menebus separuh akan kembali mengulang dengan diberikan salinan kopi resep. Lalu penyerahan resep ke kasir. Ini penyerahan resep ke kasir setelah pasien diminta membayar sejumlah uang. Ini nanti kasir akan memberikan nomornya diberikan ke pasien untuk ke kamu nanti ditulis nomor di etiketnya. Pasien menerima nomor setelah transaksi pembayaran dinyatakan lunas. Nanti pasien menerima nomor dan nomor itu nanti sebagai bukti fisik tertulis di etiket kalian. Jika pasien menghendaki separuh, maka dibuatkan kopi resep. Nomor yang dibawa pasien itu nanti disalin di kopi resepnya. Jadi kalau misalkan 3 bulan kemudian ada permintaan karena pasien kopi resepnya hilang, bisa dicek dengan tanggal dan nomor yang diberikan oleh kasir tersebut. Berikutnya memberikan etiket biru dan putih. Ini sudah tidak asing lagi oleh kalian sejak di kelas 10 bahwa etiket biru difungsikan untuk apa, sedangkan etiket putih difungsikan untuk apa. Ini harus tahu, dan seorang ahli farmasi harus benar-benar mengenal untuk etiket biru dan etiket putih. Untuk etiket putih adalah obat-obat yang digunakan untuk oral, sedangkan untuk yang biru digunakan obat-obat eksternal. Setelah di etiket, dikemas rapi, jangan sampai miring-miring etiketnya. Berikutnya, mempersiapkan obat yang diracik dan dikemas. Obat-obat yang kamu terima dari kasir itu ada yang dokter, biasanya ada yang menulis dalam bentuk racikan. Untuk anak usia di bawah 5 tahun diperhatikan dosis peracikannya, karena 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 18 tahun tidak sama untuk rumus peracikannya, rumus penghitungan dosisnya. Setelah itu semua, kadang resep ada yang dalam bentuk paten, langsung di etiket, dikemas rapi, dimasukkan kantong plastik. Tulisan harus rapi dan jelas. Sesudah makan, sebelum makan, dikocok dulu, lalu diminum malam hari, pagi hari. Ini harus jelas, dikemas yang rapi, ditulis yang rapi, agar etiket terbaca oleh pasien dengan baik. Berikutnya yang tahap ke-6, penyerahan obat ke pasien. Wajib diketahui bahwa seorang farmasi akan menyampaikan penyerahan obat ini untuk melihat masalah-masalah tingkat kesembuhannya. Seorang farmasi akan menyampaikan obat itu ke pasien kalau dirasa pasien perlu ketemu dengan apoteker atau asisten apotekernya. Jika pembelian obat-obat itu obat bebas, non resep, harus dicek dulu oleh pihak apoteker maupun asisten apoteker bahwa obat ini sudah bisa diberikan. Jangan-jangan kamu lupa bahwa obat-obatnya adalah psikotropik atau obat keras yang memang dilarang oleh dinas kesehatan untuk dijual bebas. Lalu masalah tingkat kesembuhan ini ya perlu disampaikan oleh ahli farmasi. Berikutnya untuk tingkat efek samping obat, membandingkan jenis obat lain, ini juga faktor penentu bagi pertanyaan pasien setelah obat diterima wujudnya. Kadangkala pasien ingin cepat sembuh, dosisnya ditingkatkan, beli yang lebih mahal itu boleh aja. Nah, alternatif pasien untuk membeli obat bebas